Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kali ini kita masuki pembahasan atau subjudul baru terkait dengan sholat khauf. Tentang sholat khauf sudah berlalu pembahasan tentang sholat jamak dan qasar, yaitu sholat dalam kondisi safar, dan yang terakhir kita bahas adalah terkait dengan jamak ya dalam kondisi mukim ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan sebutkan pembahasan tentang salat khauf. Perlu diketahui bahwasanya ya, salat khauf ini bukanlah salat yang tersendiri ya. Salat khauf ini bukanlah salat yang tersendiri. Pada hakikatnya dia merupakan salat fardu yang 5 itu. Hanya saja tata caranya yang dikerjakan berbeda karena ada sesuatu yang terjadi, yaitu dalam kondisi ya ketakutan yang mencekam karena adanya peperangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan berikan definisi terlebih dahulu apa itu salat khauf ya, apa itu salat khauf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Salat adalah ibadah yang tersusun dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, demikian. Nah, ini dia salat. Adapun khauf itu adalah perasaan ya, kekhawatiran terhadap munculnya sesuatu yang tidak disukai ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun yang dimaksudkan khauf di sini adalah ya munculnya musuh yang menyerang ya kaum muslimin.
Sehingga sesungguhnya salat khauf ini salat yang terkait ya dengan perang atau persiapan perang. Oleh karenanya sebagian ulama memberikan definisi salatul khauf adalah as-salatul maktubatu yahduru waqtuha wal muslimuna fi muqatalatil aduwi au fi hirasatihim. Salat khauf adalah salat fardu yang telah hadir waktunya sementara orang-orang kaum muslimin itu dalam kondisi memerangi musuh atau mereka diperangi musuh atau dalam kondisi menjaga ya perbatasan kaum muslimin atau perbatasan atau menjaga diri mereka bersiaga ya untuk memerangi atau berperang dengan musuh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini definisi dari salatul khauf. Jadi bukan salat yang tersendiri. Sama seperti salat jamak dan qashar, dia bukanlah salat sendiri ya, tapi dia salat fardu ya. Hanya saja ya dikarenakan ada sebab-sebab yang mengharuskan untuk melakukan salat dengan jamak atau salat dengan qashar, demikian. Maka diberlakukan ketika itu ya. Sama dengan salat khauf, ini bukan salat yang tersendiri ya, tapi dia salat fardu, demikian ya. Dalam kondisi ya peperangan atau dalam kondisi berjaga-jaga dari penyerangan musuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil tentang salat khauf ini? Ternyata di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, dan apabila kalian berada di tengah-tengah, apabila kamu berada di tengah-tengah ya, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, maksudnya ini Rasulullah ya, berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu engkau hendak mendirikan salat bersama dengan mereka, maka kemudian hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata, itu membawa senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu dalam kondisi sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu ya untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu mereka salat bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata, demikian ya. Baik, ini disebutkan sebenarnya tata cara, salah satu tata cara dari salat khauf ya, demikian. Nanti kita akan sebutkan ya tata caranya dalam kondisi safar insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil tentang pensyariatan salat khauf. Demikian pula ternyata ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat khauf. Nah, hanya saja ya para ulama mereka
berbeda pendapat tentang pensyariatan salat khauf ini. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah masih diberlakukan ataukah tidak? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka sepakat para ulama bahwasanya ini diberlakukan. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Ya, apakah masih disyariatkan setelah wafatnya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, jumhur ulama berpendapat bahwasanya disyariatkan salat khauf itu sampai hari kiamat. Bahwasanya syariat salat khauf ini berlaku sampai hari kiamat, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sebuah syariat atau ajaran, maka itu tertuju kepada umat beliau, maka tidak khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi berlaku bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini berlaku sampai hari kiamat, demikian. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan sebuah syariat kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dia diarahkan kepada bentuk kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan hal tersebut, demikian. Jadi pendapat jumhur ulama bahwasanya ini disyariatkan salat khauf ini sampai hari kiamat berlaku bagi umatnya juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu kita sampaikan bahwasanya pengkhususan sebuah ungkapan di dalam dalil, pengkhususan sebuah ungkapan kepada individu tertentu dalam dalil tidaklah mengharuskan pengkhususan dalam hukumnya. Contohnya, tadi disebutkan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, Nah, ini tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidaklah khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tertuju juga kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Lebih-lebih ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka diperintahkan kita salat sebagaimana Rasulullah salat. Demikian. Begitu juga adanya kesepakatan para ulama sahabat bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka bersepakat untuk melakukan salat khauf setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya adalah ada ungkapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in atau tindakan sebagian sahabat yang melakukan salat khauf ini, seperti hadis riwayat dari Ali radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an dikabarkan beliau pernah melakukan salat khauf di malam terjadinya perang Siffin atau Al-Harir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada ungkapan sahabat yang lain atau perbuatan sahabat yang lain seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan salat witir, salat khauf bersama dengan murid-murid beliau. Abu Musa al-Asy'ari salat khauf bersama murid-murid beliau, mengimami murid beliau di Asbahan. Begitu juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah melakukan salat khauf, salat khauf bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama
mereka itu ada Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ya. Demikian. Ini menunjukkan adanya syariat salat khauf setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama, ya, yaitu Abu Yusuf. Ini pendapat kedua, murid dari Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwasanya salat khauf ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak disyariatkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Tapi sudah kita bantah ya, bahwasanya ada riwayat di mana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melakukan salat khauf setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, dan ada pendapat yang ketiga, pendapat Imam Al-Muzani, salah seorang murid dari Imam Syafi'i, bahwasanya salat khauf itu pernah disyariatkan kemudian dihapuskan, ya, kemudian dihapuskan. Beliau berpendapat bahwasanya, ya, kasus di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, yaitu perang Khandaq, yang disebut juga dengan perang Ahzab, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah terluputkan beberapa salat, ya, bahkan zuhur, asar, maghrib, isya, karena begitu panjangnya sampai memakan waktu malam. Nah, kalaulah salat khauf itu boleh untuk dilakukan, tentulah Rasulullah akan melakukannya. Tapi ternyata tidak dilakukan, demikian, ya. Tidak ada riwayat di mana Nabi SAW melakukan salat khauf di ketika perang Khandaq. Lalu jumhur ulama berpendapat atau menyanggah pendapat ini dengan mengatakan bahwasanya ketika perang Khandaq belum ada pensyariatan, ya, tentang salat khauf. Makanya, ya, tidak ada ketika itu syariat untuk melakukan salat khauf ketika perang Khandaq. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id, ya, Abu Sa'id, dia mengatakan hasbuna yauma khandaq wa dzalika qabla an yanzilallahu azza wa jalla, ya, salatan khauf. Seperti perkataan, ya, Abu Sa'id, cukuplah kita pada hari peperangan Khandaq. Yang demikian itu, ya, sebelum turunnya Allah menurunkan, ya, tentang salat khauf, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan pensyariatan dari salat khauf, pensyariatan dari salat khauf. Jadi pendapat yang kuat, ya, bahwasanya, ya, salat khauf itu disyariatkan, ya, walaupun ada 3 pendapat, maka pendapat yang kuat adalah salat khauf ini disyariatkan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat Imam Muzani, maka ini wallahu ta'ala alam, ya, terbantahkan atau lemah, dikarenakan beliau beralasan bahwasanya ketika itu, ya, ketika perang Khandaq itu tidak diberlakukan salat khauf, itu dikarenakan, ya, belum turun syariat salat khauf, demikian, ya. Baik. Lebih-lebih, ya, ada dalil dari Al-Qur'an, ada dalil dari hadis, ada perkataan sahabat juga. Baik, ya, ini menunjukkan bahwasanya ada syariat salat khauf dalam kondisi perang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan untuk penyampaian materinya di waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab, ya. Baik, ada beberapa pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau bayar zakat emas. Emas saya ada yang bentuk perhiasan, ada juga yang bentuk antam. Gimana cara batangan, ya? Antam itu maksudnya batangan. Gimana cara perhitungannya, Ustaz? Sementara harga emas perhiasan per gram itu sudah pasti beda dengan antam. Apakah diakumulasikan semua sesuai dengan harga emas antam, ataukah dipisah perhitungannya? Yang digunakan untuk perhitungan apakah harga jual emas per gramnya atau harga buyback-nya, Ustaz? Baik, ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Baik, emas merupakan salah satu harta yang wajib dizakati. Emas, ya. Bahkan dalam surah, ya, At-Taubah, ya, disebutkan ancamannya berupa azab yang pedih, yaitu ya, bagi yang menimbun-nimbun emas lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka emas itu kelak akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka, lalu, ya, dijadikan sebagai alat penyiksa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, demikian. Alat penyiksa dengan dijadikan sebagai lempengan-lempengan yang terbuat dari api neraka, lalu digosokkan kepada, ya, keningnya, rusuknya dan punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dan hal yang sama juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, demikian. Maka wajib untuk mengeluarkannya. Hanya saja perlu diketahui bahwasanya zakat emas itu harus terpenuhi dua syaratnya. Kewajiban untuk bayar zakatnya harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah bulughun nisab, sampai nisab emas tersebut. Berapa nisab emas? Yaitu sekitar 20 dinar atau sekitar 85 gram.
emas 24 karat. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk batangan bagaimana? Ya dihitung juga sama. Ya 85 gram emas. Demikian. Ya. Kalau dalam perhiasan bagaimana? Ya sama juga. Harganya beda, itu tidak masalah. Ya karena memang tentunya bisa jadi beda, lebih mahal dia yang perhiasan karena ada ya nilai pembentukannya. Baik ya. Hanya saja tetap dikeluarkan dia adalah ya 2,5% atau 1/40 dari emas yang ada ketika itu yang sudah sampai nisabnya. Dan syarat yang kedua adalah setahun, demikian berlalu atau berlangsungnya harta emas yang sudah sampai sampai nisabnya itu selama 1 tahun, ya demikian. Baik, maka dikeluarkan dia ya 1/40 atau sekitar 2,5%-nya. Nah seperti itu. Demikian. Bisa juga kalau dengan cara contohnya 2,5% dari emas antamnya, 2,5% dari emas perhiasannya. Nah seperti itu. Ya, yang penting kalau sudah dia sampai nisabnya, contohnya sudah 85 gram, bahkan lebih, mungkin sudah 100-an demikian. Ya, maka dikeluarkan zakatnya, sudah kena wajib zakat, nunggu setahun. Ya sudah setahun. Baik, berarti kalau gitu wajib zakat, demikian. Wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Ya 2,5% dari harta berupa zakat emasnya, ya, atau 2,5% dari ya emas antamnya, yang satu emas perhiasannya, demikian. Nah seperti itu. Kemudian nanti tinggal dikonversikan dengan rupiah, bisa seperti itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan, ya, apakah diakumulasikan semua sesuai dengan harga emas atau dipisah? Sebaiknya dipisah, ya supaya mudah, karena barangkali berbeda tadi harganya, demikian. Ya, jadi contohnya tadi kalau yang emas antam dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, kemudian emas berupa perhiasan dikeluarkan 2,5%-nya. Nah seperti itu. Nanti tinggal dikonversikan masing-masing dengan rupiah. Baik, kemudian perhitungannya itu apakah dengan harga jual per gramnya dari emas itu, atau ketika buyback-nya? Baik ya. Maka kita katakan karena itu adalah miliknya, maka itu berdasarkan harga kalau dia jual, mestinya begitu. Ya. Harga dia jual. Mestinya karena dia punya, maka ketika dia nggak bisa bayar pakai emas juga, maka dia kan harus keluarkan dengan emas juga, demikian. Kalau enggak, ya kalau gitu dia ditukar, demikian. Berarti kan dijual. Tapi kalau ini lebih ringan dan kalau mau hati-hati, maka berdasarkan harga belinya, demikian, dengan perhitungan harga belinya. Kenapa? Kalau harga beli biasanya lebih mahal. Nah itu bentuk hati-hati. Nah insyaallah ta'ala seperti itu. Tapi kalau mau dia ya harga jualnya boleh juga, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dia gunakan harga belinya ya untuk perhitungannya, maka di sini mudah-mudahan didapatkan pahala lebih, ya. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala alam atas pertanyaan ini.
Baik, berikutnya ada pertanyaan tambahan. Ustadz, kalau gambar perempuan yang diselipkan nampak rambut itu, kalau ada gambar perempuan yang diselipkan nampak rambutnya, apakah itu dosa, Ustadz? Karena kan udah dibagi-bagikan sama orang. Di gambar itu sudah turut yang dibagikan. Kalau sudah terlanjur, bagaimana tobatnya? Bismillah. Tobat itu harus terpenuhi dengan 3 syaratnya. Yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa tersebut, al-iqla'. Kemudian yang kedua adalah menyesal an-nadamu, ya. Kemudian ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ternyata sudah taubat, tapi ya dampaknya seperti gambarnya itu tadi, fotonya itu sudah tersebar kemana-mana. Nah, bagaimana? Ya sebisa mungkin untuk menariknya. Ya sebisa mungkin untuk menariknya. Ya, nah seperti itu. Kalau yang nggak bisa lagi ditarik atau nggak tahu lagi gimana bentuknya, maka wallahu ta'ala alam, ya cukup bertobat saja. Yang penting jangan diulangi dan tentunya menyesal. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang kalau sudah ditaubati, ya itu masih nampak karena nggak bisa dilakukan penghapusan jejak digitalnya itu, ya maka mudah-mudahan dengan taubatnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah juga menjaga Anda. Izin bertanya Ustaz, saya ingin membayar fidyah dalam bentuk makanan. Apa syarat penerima fidyahnya Ustaz? Apakah orang tua yang ditanggung kehidupannya oleh anaknya termasuk kriteria fakir miskin? Kemudian ada keluarga punya mobil, mobilnya ini dicarter orang tapi kehidupannya juga kekurangan. Apakah termasuk kriteria penerima fidyah? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fidyah kata Allah Subhanahu wa taala adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi yang berhak untuk menerima fidyah itu adalah orang miskin, fakir dan miskin. Kalau fakir lebih parah ketimbang miskin. Demikian, ya. Adapun orang tua maka tidak boleh mendapatkan fidyah. Karena fidyah merupakan perkara yang wajib, ya, untuk dibayarkan, ya. Adapun orang tua, maka orang tua tidak berhak terhadap harta fidyah. Tidak berhak. Kenapa? Kalaulah anaknya itu kaya, maka tentunya orang tua juga harus kaya, demikian. Ya. Kemudian, ya, dikhawatirkan itu termasuk kembali nanti kepada orang tua hartanya, karena harta anak adalah harta orang tua. Anta wa maluka fi walidika, kata Nabi SAW. Anda dan harta Anda itu adalah milik orang tua, demikian, ya. Maka jangan sampai membayarkan fidyah
atau zakat kepada ya orang tua. Seperti itu. Lebih-lebih ternyata ditanggung hidupnya di satu rumah, demikian ya. Tidak satu rumah saja tetap nggak boleh diarahkan. Berbeda halnya kalau mertua. Contohnya mertua laki-laki, maksudnya si laki-laki tadi punya mertua, ya, maka boleh bayar kepada mertua karena nggak ada kewajiban menafkahi mertua. Nah seperti itu. Ya. Nah kemudian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Kalau bagi karib kerabat boleh untuk diberikan, tapi jangan yang punya mobil, ya, jangan yang punya mobil, ya. Jangan-jangan sebenarnya dia termasuk kaya mampu, ya. Kekurangan itu dikarenakan barangkali karena ada cicilan, nah seperti itu, ya. Kekurangan ini kekurangan apa? Sebenarnya yang dimaksudkan dia miskin adalah orang yang kebutuhan pokoknya tak bisa tercukupi dari pendapatannya atau tak tercukupi dengan pendapatannya. Jadi kebutuhan pokok yang primer, bukan dia sekunder atau tersier. Ya kalau ada orang contohnya gajinya sampai 20 juta tapi mobilnya itu ada 4, ya tetap kurang lah. Demikian, tidak demikian, ya. Seperti itu. Jadi kebutuhan pokok dia. Ya, kebutuhan pokok, kalau dia kurang kebutuhan pokoknya, ya seperti ini dia termasuk miskin, ya. Kemudian bayar fidyah itu adalah dengan bahan makanan, karena Allah tadi mengatakan fidyatun ta'amu miskin, fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi makanan itu bisa jadi salah satu dari dua, bisa bahan makanan pokok seperti beras, ya, seperti contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang memerintahkan kepada budak perempuannya, ya, ketika dalam kondisi hamil, ya, untuk berbuka lalu mengganti dengan apa? Membayarnya dengan memberi makan. Ya, takarannya adalah setengah sok, yaitu setengah pembayaran zakat fitri dari bahan makanan pokok yang ketika itu adalah biji merah, itu semacam gandum merah. Jadi kalau kita kurang lebih, ya, adalah dengan beras takarannya adalah setengah sok, yaitu setengah dari pembayaran zakat fitri. Kalau zakat fitri kurang lebih 2,7 atau 3 kilo, maka ya kita cukupkan sekitar 1,5 kilo untuk satu hari yang ditinggalkan. Nah seperti itu bisa, ya. Jadi kalau 30 hari maka sekitar 45 kilogram berikan kepada satu keluarga miskin atau dibagi-bagi kepada keluarga miskin yang lainnya, boleh, ya. Nah seperti itu. Boleh juga dengan makanan yang siap saji sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau beliau sudah tua renta nggak bisa berpuasa, maka beliau, ya, bayar fidyah. Nah seperti itu, mengundang 30 orang miskin untuk makan sampai kenyang. Nah seperti itu. Jadi contohnya bisa diberlakukan nasi kotak atau nasi bungkus yang cukup porsi, mengenyangkan, dan lauknya juga lengkap, demikian, ya. Nah itu untuk satu hari yang ditinggalkan. Jadi kalau 30 hari 30 nasi bungkus dibagikan kepada 30 orang miskin. Nah seperti itu bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.